Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Wasiatul Mustafa sampai halaman 8 ya. Sampai halaman 8. Ya Ali ittaqi da'watus sakhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya Ali. Ittaqi wadiya sapa sira. Da'watas sakhi ing dungane wong kang lumo. Ing dungane wong kang lumo utawa wong sing luman. Fa innahu mongko setune kelakuan iku mata asura. Iku mata asura semangsane kepleset atau keplecuk. Akhadha mongko nyekel ing donga sapa Allahu Gusti Allah biadihi kelawan kekuasaane Allah utawa kelawan pitulunge Allah. Jadi ini ada hubungannya dengan orang yang kemarin itu yang dermawan ya. Jadi orang dermawan itu jangan sekali-kali kamu berani dengan orang yang dermawan. Ya. Karena kemarin itu as-sakhi qaribun minallah wa qaribun wa ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, jauh dari neraka. Nah, ketika dekat dengan Allah, maka apapun yang menjadi keinginannya ini akan menjadi mustajab di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan sampai kita menyakiti orang yang dermawan. Ya. Bisa jadi orangnya itu diam saja. Bisa jadi orangnya diam saja, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap apa yang didapatkan dari orang yang dermawan tadi. Ya, kita dzalimi terhadap orang dermawan, maka bisa jadi yang membalas itu bukan orang yang dermawan itu. Dia terdzalimi, dia diam aja. Tapi yang membalas adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dengan orang yang terdzalimi. Ya, orang terdzalimi itu doanya mustajab. Nah, kembali lagi ke orang dermawan. Apa yang menjadi kelebihan dari orang dermawan ini? Jangankan dia berdoa. Ya. Andaikan mulutnya ini kepleset, dia terdzalimi misalkan, dia terpleset. Ya, moga-moga kamu dibalas oleh Allah. Loh, itu merupakan apa? Senjata sudah. Ya, senjata dari orang yang dermawan tadi, maka Allah langsung menurunkan dari apa yang diinginkan dari yang diucapkan dari orang dermawan tadi. Ya, itu belum doa. Ya, itu belum doa serius. Tapi keluar dari mulutnya atas apa yang didapatkan dari orang lain yang zalim kepadanya. Makanya kalau sama orang dermawan,
ya kita mintakan doa. Karena dia orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, ya Ali, man utawi sapane wong at'ama kang aweh mangan sapa man musliman wong Islam biti binafsin kelawan baguse ati tegese ikhlas. Ya kataba mongko nulis sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man alfa alfi hasanatin ing 1000 kebagusan. Maksudnya 1000 kebagusan ini 1000 ping 1000. Jadi apa? 1 juta. Wa mahalan ngelebur anhu saking man alfa alfi sayyatin ing 1 juta kelean. Wa rafa'a lan ngluhurake sapa Allah alfa darajatin ing 1000 derajat. Jadi ketika orang itu memberikan makanan pokok atau sesuatu yang dibutuhkan oleh saudaranya dari kemiskinan atau dari kelaparan atau sekarang ini seperti halnya apa? Musibah pandemi sekarang ini, yang mana pemberiannya itu dengan biti binafsin, dengan ikhlas, ya, dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang legowo, dia memberikannya kepada saudaranya yang muslim, ya, tanpa ada tendensi, tanpa ada maksud yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak pernah disangka olehnya. Kalau dihitung itu berapa? Yaitu 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan. Tentunya sangat berarti pemberian pada orang yang membutuhkan itu sangat berarti. Meskipun toh bagi kita itu tidak ada artinya. Ya. Contoh, orang kelaparan di desa terpencil kelaparan. Kamu kasih 2 pilihan. Kamu kasih makanan 1 bungkus atau kamu kasih HP harga 1 juta. Kira-kira dia milih yang mana? Ya pasti dia akan milih 1 bungkus dengan harga cuma 10.000 daripada dia milih HP. Karena posisinya yang terpenting yaitu dia bisa makan. Ya, inilah ketika orang itu bisa memberikan sedekah untuk saudaranya yang membutuhkan, yang pada saat itu kebutuhannya apa dan dia tahu yang mana pemberiannya dengan ikhlas, maka Allah akan memberinya 1 juta kebaikan. Dan 1 juta keburukan dari orang yang memberi tadi, orang yang sedekah tadi, itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan derajatnya diangkat oleh Allah apa? 1000 derajat. Inilah kelebihan orang yang apa? Orang yang ahli sodako. Ya, itu masih ahli sodako makanan atau harta dunia. Bagaimana kalau kita sodako ilmu, yang mana investasinya jauh lebih besar? Ya tentu lebih banyak lagi.
Ya Ali, he Ali. Hubba demeno sapa sira li akhika maring sedulur sira kama tuhibbu kaya oleh demen sapa sira li nafsika maring awak sira. Dicintailah saudaramu seperti halnya kamu mencintai dirimu sendiri. Hormatilah saudaramu seperti halnya kamu menghormati diri kamu sendiri. Hargailah saudaramu seperti halnya kamu menghargai dirimu sendiri. Posisi yang sama, tidak dilebihkan kata ataupun tidak dikurangi. Ya. Sebelum kita melakukan ke orang lain, lakukanlah pada diri sendiri. Ya. Kalau diri saya senang dengan kebaikan, tentunya orang lain pun juga senang dengan kebaikan. Sejauh mana saya bisa senang menerima kebaikan, maka sejauh itulah orang lain pun juga bisa merasakan kebaikan. Ya. Jadi sebaliknya, sejauh mana saya tidak senang dengan keburukan yang menimpa saya, maka orang lain pun juga tidak akan senang menerima keburukan. Makanya jangan sekali-kali menyakiti orang lain. Kayak kalau memang tidak bisa berbuat baik, janganlah kamu sekali-kali menyakiti orang lain. Udah diam saja. Ya Ali, he Ali. Utlub nupriya sapa sira. Al khaira ing kebagusan inda sabahil wujuhi nalikane baguse pira-pira wajah. Wa akrim lan mulyana sapa sira ad-dhaifa ing tamu fa innahu mongko setuhune dhaif iku idza nazala nalikane manggon sapa dhaif bi qaumin kelawan kaum yunazala mongko mudun utawa manggon ma'hu sartani dhaif apa rizkine dhaif. Jadi ketika ganti hari seperti saat ini pagi hari, maka kalau bisa carilah kebaikan sebanyak-banyaknya. Awalilah hari-harimu dengan kebaikan. Misal dengan belajar, atau dengan berdoa, atau dengan berzikir, atau dengan membaca Al-Quran seperti saat ini. Salah satunya adalah menghormati tamu, ya, menghormati orang yang datang ke rumah. Kenapa kita disuruh menghormati tamu? Fa innahu idza nazala bi qaumin nazala ma'u rizqu. Karena orang yang datang ke rumah kita, tamu yang datang ke rumah kita, dia itu sama aja rizki pun juga datang ke rumah kita. Malaikat rahmah pun juga datang ke rumah kita. Karena orang itu membawa rahmah. Ya, otomatis kebaikan pun juga akan menghampiri ke rumah kita. Ya, jangan sampai ditolak. Wah, ini tamu, ini pasti cari gratisan ke rumah saya ini. Jangan. Kalau bisa berikan yang terbaik untuk tamu itu. Ya. Kasihkan yang terbaik. Suguhi minuman. Ya. Kasih jajan-jajan. Kasih makanan.
Kalau orang Arab dulu itu sampai apa? Tidak ditanya kenapa ke rumah, tapi dijamu dulu. Dikasih makanan, dikasih apa yang dibutuhkan selama 3 hari. Setelah 3 hari baru ditanya, ada apakah gerangan sampai apa? Datang ke rumah saya selama 3 hari. Bahkan menyiapkan penginapan. Itu orang Arab dulu. Ya, diperbolehkan menginap di rumah selama tidak ada fitnah. Itu penghormatan kepada tamu. Nah, tentunya ketika tamu itu pasti akan membawa apa? Rizki bagi orang yang ditamui. Wa idza tahala lan nalikane lunga utawa budal sapa dhaif ya irtahala mongko budal utawa lunga apa? Rizki utawa iya rizki. Ya irtahala mongko lunga apa? Rizkuhu bidunubi ahlil manzili kelawan pira-pira dosane ahli oma. Ya, ketika tamu itu sudah selesai bertamu, maka apa? Maaf salah ya, salah filenya. Fa idza wa idza irtahala nalikane budal apa? Dhaif irtahala. Mongko budal sapa dhaif bidunubi ahlil manzili kelawan pira-pira dosane ahli omah. Ya irtahala mongko budal sapa dhaif bidunubi ahlil manzili kelawan dosane pira-pira dosane ahli omah. Fayulki mongko nyemplungake sapa dhaif ha ing dunub fil bahri ing dalem segara. Ya. Jadi ketika tamu itu sudah bertamu dan dia keluar, maka yang dibawa itu adalah yang dibawa oleh yang bertamu itu apa? Dia keluar sambil membawa apa? Dosa-dosanya orang yang ditamui tadi. Ya. Sambil membawa dosanya orang ditamui tadi. Lalu apa? Diambil oleh malaikat dan dibuang di laut. Dibuang di laut supaya apa? Supaya dosanya orang yang ditamui tadi semakin berkurang. Makanya ketika ada tamu itu apa? Bergembiralah, senanglah. Ya, 1 menambah silaturahim, 2 menambah pertemanan, 3 apa? Dosa-dosa kita semakin berkurang. Ya. Pahala kita ketika menerima tamu pun juga sangat besar. Ya, ya kalau bisa apa? Kita pada kitab hari ini yaitu kita senang untuk apa? Bersedekah. Ya, senang bersedekah apapun itu bentuknya. Entah dengan uang, entah dengan harta benda ataupun juga dengan ilmu ataupun dengan pengetahuan dan sebagainya bisa kita sedekahkan. Yang kedua, sedekahlah dengan apa? Secara ikhlas. Jangan sampai kita mengharapkan apapun. Yang kita harapkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perbanyak silaturahim. Perbanyak silaturahim karena itu akan apa? Akan mengurangi dosa kita dan juga dosa orang yang ditamui. Ataupun sebaliknya. Ya, terus ada yang mengatakan hadis Nabi Aukamakal bahwa orang yang silaturahim, orang yang gemar silaturahim itu akan menambah umurnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.